Oke, Iya, kalau gitu silakan Dok, mungkin materinya tadi saya udah jelasin ya. sedikit, cuman silakan Jadi kalau mau. saya hari ini akan fokus bagaimana mencegah ya, bagaimana mencegah bukan bagaimana mengobatinya atau membahas berapa banyak kasusnya gitu ya kan, tapi bagaimana mencegah dan untuk mencegah artinya kita harus tahu dulu nih kira-kira yang menjadi akar masalahnya itu apa gitu ya. Eh untuk itu mari kita pelajari bersama-sama ya. Jadi gagal ginjal itu ada dua macam, yang akut dan yang kronik. Ya, kalau yang akut biasanya berkaitan dengan paparan yang tiba-tiba itu tadi, ya, bisa berupa misalnya apa zat toksik gitu ya biasanya, atau juga bisa juga karena infeksi akut ya, atau bisa juga karena misalnya respon terhadap infeksi itu. Jadi respon radang yang terjadi karena infeksi yang akut misalnya atau yang kronik gitu ya. Nah, eh, akan tetapi sebetulnya ya ada akar masalah lain yang harus kita perhatikan, yaitu seperti kata Bapak kedokteran modern ya, all disease start from the gut. Ya seperti yang biasa kita sampaikan juga di AFC ya. Maka to save your kidney, save your gut kan gitu. Nah, jadi ternyata di sini eh, penyakit gagal ginjal itu ada hubungannya dengan usus, ya. Walaupun ya bisa juga ini terjadi karena misalnya disbiosis yang terjadi bukan hanya di usus ya, di mulut misalnya, ya. Mulut yang higien sanitasinya buruk maka akan menyebabkan akhirnya terjadi disbiosis yang mempengaruhi mulut dan juga secara sistemik ya, karena dalam mulut kita ada pembuluh darah ya. Kemudian bisa juga mempengaruhi ke lambung kita, mempengaruhi kepada usus, sehingga kalau ada disbiosis di mulut tentu akan mempengaruhi usus gitu. Nah, disbiosis ini akan menyebabkan akhirnya kita itu seperti keracunan, ya, kita itu seperti keracunan. Jadi usus kita ini menjadi semacam tempat sampah yang penuh dengan barang busuk, ya, yang dia tersusun atas uremic toksin gitu ya. Uremic toksin itu yang menimbulkan amonia yang tinggi pada tubuh kita dan itu akan meracuni tubuh kita. Ya, di sini misalnya ada indosil sulfat, ada pekresil sulfat dan menurunkan metabolit-metabolit yang bermanfaat bagi tubuh kita seperti asetat, propionat, butirat gitu. Nah, karena adanya peredaran zat toksin ya, kemudian penurunan SCVA ini, maka akan terjadi perubahan pada sistem imun dan hormon ya, keseimbangan sistem imun dan hormon. Nah, ini yang menyebabkan akhirnya terjadinya kerusakan pada ginjal dan hal itu seperti lingkaran setan. Ya, karena kerusakan pada ginjal artinya apa? Ginjal itu kan adalah organ yang dia bekerja untuk mengurangi racun sebenarnya, mengeluarkan racun-racun dalam tubuh kita. Bayangkan kalau ibaratnya water treatment gitu ya, water treatment kita itu filter air yang menyaring sampah-sampah metabolit kita itu rusak. Maka yang terjadi akhirnya apa? Limbah itu akan beredar terus-menerus dalam tubuh kita, menciptakan satu lingkaran setan dari apa peradangan. Nah, ini yang menyebabkan akhirnya terjadinya peningkatan peradangan dan juga peredaran metabolit toksik yang akhirnya menambah berat kerusakan karena terjadinya kerusakan pada usus yang berkelanjutan. Ya, ini seperti sebuah lingkaran setan yang harus kita putus. Nah, jadi ada hubungannya juga akhirnya jadi kronik gitu ya. Jadi gagal ginjal yang akut tuh bisa menjadi kronik ya. Nah, apabila usus kita sehat, maka yang namanya zat-zat toksik itu sebetulnya tidak akan berbahaya bagi kita karena kita punya ekosistem, punya sistem untuk metabolisme toksin sehingga sebelum toksin itu masuk ke peredaran darah dan masuk ke ginjal membebani ginjal, maka apa namanya eh, toksin itu sudah dikeluarkan dulu melalui feses gitu ya.
Nah, akan tetapi karena usus kita mungkin mengalami kerusakan yang terkait dengan microbial dysbiosis sehingga terjadi leaky gut, dan akhirnya karena ada kebocoran dari dinding usus sehingga toksin-toksin itu masuk ke peredaran darah, maka ginjal itu akan bekerja lebih berat sehingga akhirnya mengalami kerusakan. Ya, nah penggunaan antibiotik, makanan yang tidak sehat penuh dengan zat-zat aditif, ya, kemudian pemrosesan makanan yang salah, itu ibaratnya memenuhi usus kita dengan sampah yang dia akan menimbulkan pembentukan toksin dalam tubuh kita, gitu. Nah, maka kalau kita ingin ginjal kita sehat, sehatkan usus kita. Ya. Nah, ini adalah beberapa contoh jurnal yang membahas tentang bagaimana keterkaitan antara ekosistem pada usus dengan ginjal. Kemudian ini mekanisme yang mungkin, ya. Jadi kalau kita sehat, kita itu dalam kondisi homeostasis, ya. Sinyal-sinyal dalam tubuh kita homeostasis, kemudian dinding usus kita utuh, gitu ya. Nah, sehingga ketika ada bakteri, ada virus seperti COVID, gitu ya, itu nggak bisa apa-apa mereka, ya. Tapi kalau ini sudah rusak, yang namanya virus bisa masuk, bakteri bisa masuk, sehingga terinfeksilah kita. Akhirnya terjadi peredaran bakteri dalam pembuluh darah kita, kemudian toksin-toksin bakteri, ya, yang akan menimbulkan kerusakan pada semua organ termasuk ginjal, ya. Apalagi kalau ginjal kita udah rusak sebelumnya, ya, ini bisa mengalami progresi, kan tambah rusak karena adanya pengaktifan sinyal-sinyal peradangan yang akhirnya membuat peradangan terus-menerus dan peredaran dari racun dalam tubuh kita. Nah, ini adalah beberapa contoh, ya, bagaimana perubahan pada usus dari pasien-pasien yang mengalami penyakit ginjal, ya, dari mulai yang kronik kidney disease, ya, kemudian batu ginjal, bahkan yang gagal ginjal terminal yang membutuhkan dialisis, ya. Kemudian penyakit-penyakit ginjal yang disebabkan karena peredaran antibodi yang berlebihan, penyakit ginjal yang disebabkan oleh diabetes, ya, kemudian pada pasien-pasien yang ditransplantasi organ dan penyakit autoimun misalnya terdapat penurunan, ya, dari bakterioides, proteobakteria, acinobacteria misalnya di sini, ya. Kemudian kita lihat rata-rata di sini adalah core bakteri kita hilang, gitu ya, menurun, bukan menghilang, menurun. Nah, kemudian selanjutnya adalah tentang strateginya sekarang, ya. Beberapa strategi yang mungkin bisa kita gunakan untuk mencegah, ya, dan bahkan mengobati, gitu ya. Itu ada beberapa macam, ya, menurut artikel ini misalnya, ya, itu dengan cara pemberian probiotik, ya, kemudian prebiotik, pemberian misalnya metabolit dari bakteri seperti SCVA, pemberian imunomodulator, ya, kemudian juga penanganan dengan antibiotik yang spesifik, ya, contohnya di sini yang disebut vancomycin, ya. Lalu yang lainnya adalah dengan membuat usus kita itu dia menjadi mikrobiotanya itu menjadi berkurang yang patogen dengan cara misalnya dengan karbon aktif, ya. Kalau kita diare kadang kan kita diberi karbon aktif. Nah, itu salah satu untuk menurunkan toksin dalam usus kita, ya, karena kalau sudah terjadi dysbiosis itu akan terjadi peningkatan toksin dalam usus. Nah, salah satu caranya di sini adalah dengan menggunakan karbon aktif, kemudian juga dengan cara melakukan transplantasi mikrobiota dengan fecal microbial transfer, ya. Nah, kemudian di sini banyak beberapa penelitian yang sudah banyak dilakukan juga menggunakan prebiotik, probiotik, simbiotik, ya, walaupun hasilnya masih belum konsisten, ya, akan tetapi dikatakan bahwa terdapat potensi yang baik untuk dikembangkan sebagai salah satu modalitas untuk pencegahan dan terapi pada penyakit gagal ginjal,
ya. Nah, ini beberapa contoh penelitiannya ya, di mana di sini ada yang menggunakan prebiotik saja, kemudian ada yang menggunakan probiotik. Kalau kita lihat di sini salah satunya ini yang penelitian Ranganathan ini, dia menggunakan Streptococcus thermophilus, Lactobacillus acidophilus, dan Bifidobacterium longum. Kemudian pada penelitian yang lain, Ranganathan juga melakukan dengan dosis yang mungkin berbeda di sini ya. Kemudian ada penelitian yang lainnya juga masih sama, yang menggunakan spesies yang sama. Rata-rata di sini kita lihat ada Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium longum gitu ya. Kemudian simbiotik juga ada, di mana dia mengkombinasikan antara inulin dengan probiotik. Yang digunakan di sini ada 2 macam, yaitu Lactobacillus dan Bifidobacterium longum. Kita lihat juga di sini dosisnya ya. Jadi di sini dosisnya bervariasi, ada yang rendah, ada yang tinggi gitu ya. Kemudian, nah ini adalah gambaran ya bagaimana kalau terjadi gangguan pada usus yang menimbulkan ekosistem gangguan pada usus, di mana patobion itu berlebihan ya, kemudian akan terjadi peradangan dan peningkatan toksin ya, ini akan merusak usus dan menimbulkan peningkatan peradangan pada usus. Nah, ini akhirnya akan mengakibatkan terjadinya penurunan SCVA, diversitas mikroflora, dan terjadi peningkatan inflamasi, dan juga peredaran dari endotoksin, dan terutama adalah toksin uremia. Nah, ini akibatnya apa? Di sini akan terjadi gagal ginjal ya, karena apa? Ginjalnya di sini kita lihat epitelnya mengalami kerusakan ya. Akhirnya terjadi peradangan yang terus-menerus sehingga bisa berlanjut menjadi akut kidney injury atau gagal ginjal akut, dan kalau kita biarkan akan menjadi kronik. Nah, sekarang kalau kita bicara COVID ya, COVID ini kita mengalami perubahan secara sosial, secara ekosistem yang cukup berat ya, karena penggunaan dari antibiotik yang cukup luas dan dosisnya tinggi ya, kemudian juga penggunaan antiseptik ya, yang itu menyebabkan akhirnya disbiosis ini menjadi meningkat. Nah, jadi pada intinya otomatis kita harus menyadari bahwa higien sanitasi itu salah satu double SWOT ya, double SWOT dalam kehidupan, karena dia bukan hanya membunuh bakteri patogen ya. Kalau kita bicara, kita menggunakan disinfektan ya, termasuk semua disinfektan atau sabun ya, kemudian perlengkapan rumah tangga yang kita gunakan seperti pel gitu ya, itu harus kita perhatikan benar-benar bagaimana dampaknya terhadap mikrobiota dalam tubuh kita. Ya, maka kalau pada anak, perhatikan produk yang harus digunakan kalau bisa adalah yang bebas pewangi, bebas pewarna, bebas antibakteri ya. Kalau kita pakai sabun, perhatikan sabun kita. Jangan ambil sabun yang dia menuliskan antibakteri. Kemudian juga termasuk pewangi ruangan ya, pewangi ruangan jangan menggunakan pewangi-pewangi yang berbahaya, yang mengganggu ekosistem lingkungan ya. Dan tentu kita perhatikan sertifikatnya ya. Nah, ini hampir sama tadi ya. Kemudian, nah, ciptakan lingkungan yang sehat bagi anak ya. Jadi ventilasi udara, berikan ruang-ruang hijau di sekitar kita, biarkan mereka bermain ya. Kalau perlu kita memberi filter udara ya, sehingga lingkungan ini mempunyai mikrobiom yang sehat. Nah, lalu juga perhatikan jendela kita ya,
ada saat di mana jendela harus dibuka supaya sinar matahari juga masuk ke dalam rumah ya. Karena sinar matahari ini baik untuk menyeimbangkan ekosistem kita. Nah, lalu ventilasi, filtrasi, mungkin kita perlu menggunakan filtrasi udara kalau kita hidup di lingkungan yang padat, di mana kita tidak bisa memungkinkan untuk ada lahan-lahan hijau. Nah, biarkan mereka bermain dengan senang ya. Jadi dengan adanya interaksi dengan lingkungan yang bebas ya, mereka bisa mendapatkan mikrobiom yang sehat gitu. Jadi sehingga mereka bisa terhindarkan dari disbiosis. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya silakan kalau ada pertanyaan. Ya, baik. Ada pertanyaan tentang jika ada perdarahan di kepala akibat kecelakaan, apakah boleh diberi subah? Karena ada yang berpendapat bisa menjadi encer. Kemudian yang kedua, untuk ibu hamil setelah konsumsi subah, sekarang kondisi harus bed rest karena mengalami perdarahan atau flek. Diberi obat untuk penguat rahim dan janin. Baik, jadi perdarahan itu sebetulnya kita harus melihat perdarahan ini sebagai satu apa ya, proses yang sangat kompleks ya, di mana di situ ada mekanisme sinyal yang berkaitan dengan beberapa protein yang bekerja pada pembekuan darah ya, pembentukan bekuan darah yang akan menyumbat, misalnya kalau di situ ada pembuluh darah yang terbuka ya. Nah, kita harus melihat juga bahwa penyebab perdarahan ini kan bermacam-macam ya. Pada luka misalnya itu kan tergantung besarnya luka, pembuluh darah yang terkena dan sebagainya. Nah, perdarahan ini ya mungkin tidak ada hubungannya dengan misalnya natural product yang kita gunakan, karena natural product itu punya kerja yang mungkin sebenarnya nggak ada hubungannya dengan ini ya, sinyal-sinyal yang bekerja itu ya. Jadi mungkin perlu kita perhatikan bagaimana natural product itu bekerja ya. Jadi jangan langsung kita berpikir bahwa oh perdarahan ini karena natural product yang kita gunakan gitu ya. Nah, karena banyak faktor yang mempengaruhi mekanisme perdarahan, termasuk ada faktor genetik di sana, ada peran faktor genetik di sana, atau kekurangan vitamin K. Nah, padahal justru ya probiotik itu dia dibutuhkan salah satunya untuk sintesa vitamin K. Ya, nah pada ibu hamil kalau seperti ini kasusnya sampai di rahimnya, perdarahan ini kemungkinan tidak ada hubungannya dengan natural product ya. Nah, ini mungkin lebih berhubungan pada gangguan pada struktur anatomi rahim ya, di mana rahim itu seharusnya misalnya dia mempunyai lubang pada lubang namanya ostium uteri ya, yang dia kuat ototnya, sehingga ketika ada beban janin itu dia tidak akan menipis gitu ya. Nah, pada ibu-ibu yang seperti ini ya kemungkinan dia mempunyai struktur otot
dari rahimnya yang dia lemah. Nah, maka dokter mempertimbangkan diikat tadi. Nah, sekarang kalau kita ingin menggunakan satu natural product, kita harus yakin dulu ini obat ini natural product, bukan obat ya. Ini dia punya dampak tidak terhadap misalnya otot rahim tadi. Karena kalau kita bicara perdarahan karena kehamilan, salah satunya karena penipisan dari leher rahim gitu ya, itu berarti ada kaitannya dengan kekuatan otot tadi, kekuatan otot rahim tadi. Nah, jadi misalnya ya ada buah tertentu ya seperti nanas. Nanas itu tidak boleh banyak kita makan pada ibu hamil. Ya, termasuk juga temulawak misalnya. Temulawak tahu enggak? Temulawak itu kunyit itu juga nggak boleh terlalu banyak dikonsumsi oleh ibu hamil. Kenapa? Karena konsumsi yang terlalu banyak kemudian dia ternyata punya mekanisme mempengaruhi otot rahim. Nah, akan menyebabkan akhirnya rahim itu akan berkontraksi. Ya, maka memang ada beberapa natural product yang tidak boleh digunakan pada ibu hamil. Ya, makanya dan ini membutuhkan studi ya. Jadi tidak bisa kita langsung beranggapan oh ini penyebabnya ya. Jadi kita harus perhatikan dulu kalau dalam hal ini tuh kita kayak menghadapi kasus alergi makanan ya. Kalau kita ingin tahu mana sih makanan yang kita bikin kita alergi gitu ya. Kita harus mengassessment ya dulu apa makanan yang kita konsumsi belakangan ini gitu ya. Dan kita harus melakukan tapering off. Maksudnya mana coba kita skip lah. Coba makanan yang kita curigai ya. Kita coba hentikan itu. Kira-kira alerginya bertambah atau berkurang atau sama aja ya. Kalau misalnya ternyata berkurang, berarti makanan ini yang memang jadi penyebabnya. Atau dengan cara kita tes alergi tentunya gitu ya. Jadi memang untuk Suba dan Utsu ini, kalau Utsu memang ada kandungan dari misalnya bromelin ya. Bromelin itu kan dia kalau pada daging itu melunakkan ya karena dia memecah jaringan ikat antar otot sehingga dia menjadi daging itu menjadi empuk. Nah, kalau memang kita takut misalnya ya sebaiknya hentikan ya, jangan dikasih ya. Akan tetapi kalau itu misalnya Suba itu tidak mengandung bromelin ya, tidak mengandung bromelin. Dia tidak mengandung nanas. Ya dia hanya fluid flow ya, kemudian ada kolagen, ada marin peptid gitu ya. Jadi kalau hanya konsumsinya juga kemungkinan besar untuk menimbulkan penipisan pada dinding rahim itu sangat kecil. Akan tapi kalau usu memang karena dia mengandung bromelin ya, saya sendiri hati-hati sekali ya, hati-hati sekali diberikan pada ibu hamil ya. Tapi belum ada studi sebenarnya ya kita tentang hal itu ya, dan konsumsi seberapa besar sih ya dosis yang bisa menimbulkan efek itu. Seperti halnya kita makan nanas ya. Seberapa besar nanas itu bisa mempengaruhi kontraksi uterus itu masing-masing individu juga kita belum tahu batasnya gitu ya. Jadi kalau saya pribadi kalau memang kita punya kelemahan rahim ya sebaiknya jangan ya. Ya, mungkin itu ada pertanyaan yang lain. Kista. Si istri terkena kista, apakah yang konsumsi Suba hanya istri atau suami juga ya? Terus apakah harus dikombinasi dengan Utsu atau Suba saja? Kalau kita bicara kombinasi atau tidak itu sebetulnya kita harus tahu dulu penyebabnya apa ya, akan tetapi kalau kita perhatikan ya bahwa Utsu itu mengandung ekstrak tumbuhan yang banyak sekali kandungannya dan manfaatnya.
kita mungkin lebih baik mengkombinasikan gitu ya. Dan kita harus tahu dulu mana nih yang bermasalah. Atau untuk amannya kalau kita memang mempunyai ekonomi yang lebih ya suami istri itu menggunakan gitu ya. Mengapa kita tidak boleh menggunakan sabun antibakteri? Ya, sabun antibakteri itu dia akan menghilangkan bakteri baik di kulit kita, gitu ya. Jadi terutama triklosan. Triklosan ini juga sudah dilarang oleh beberapa negara ya karena triklosan ini juga selain membunuh bakteri baik kita juga menimbulkan dampak karsinogenesis ya. Jadi jangan memilih sabun yang mengandung triklosan. Kemudian pasien gagal ginjal umur 56 tahun baru 2 minggu drop. Kondisi sadar tapi gampang lemas. Ya, kalau saran saya kombinasikan suba dengan utsu. Kalau bisa beliau minum di bawah lidah itu ditaruh di bawah lidah. Kalau tidak bisa larutkan, ya. Kemudian ada mitra saya kena gagal ginjal, kondisi badan dirasa enak, tapi hasil tes labnya malah HB-nya turun, kreatininnya malah naik. Kombinasi, ya. Dari beberapa pengalaman saya harus kombinasi, tidak bisa hanya suba, ya. Kemudian pola makan, pola hidupnya juga harus perhatikan, ya. Termasuk penggunaan sabun tadi. Terus untuk epilepsi saya sarankan dua-duanya dan juga stimulasi nervus vagus ya. Ini besok workshop saya itu tentang itu salah satunya. Jadi kalau mau ikut bisa online. Nanti saya beri linknya supaya bisa mendaftar ya. Stimulasi nervus vagus besok akan kita ajarkan. Dok, kalau saya sakit hiperemesis boleh ya pakai SOP UTSU hiperemesis ya. Pakai SOP dan UTSU tapi sekali lagi perhatikan apakah kita ada tadi mungkin dosisnya hanya ini aja 1 kali sehari ya, nggak boleh lebih. Dok, untuk yang penyakit sulit tidur, ya obat tidur tentunya kita harus perhatikan seperlunya saja. Kalau kita bisa menggunakan sesuatu yang memicu tidur selain obat tidur, maka pilihlah itu. Contohnya apa? Pala. Ya kita bisa pakai manisan pala, sup yang mengandung pala, ya. Kemudian minum kadang minum madu, membuat teh saffron dan sebagainya. Kemudian juga makan makanan yang kaya dengan triptofan. Contohnya pisang, ya carilah pisang yang dia sudah agak hitam-hitam, ya karena sebetulnya kita ngantuk itu salah satunya adalah karena triptofan, ya. Ya, makasih. Ya, ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan karena keterbatasan waktu. Saya waktu pertanyaan selanjutnya akan saya jawab melalui Pak Angga ya. Begitu ya Pak Angga. Terima kasih atas perhatiannya semuanya. Waktu saya kembalikan pada Pak Angga. Seminar. Yes. Oke. Sorry habis tadi putus dok. Sinyal wifi-nya kurang baik. Nah,
Sebentar, mungkin ini beberapa ada yang mau bertanya teman-temannya. Dok, tadi ada yang mau tanya, dok. Tadi saya ada lihat sih pertanyaannya. Halo, dok. Halo, dok. Ya, siap. Yes, 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 dok. Dok, tadi ada yang tanya, dok. Yang tentang untuk sesuai tema sih, ini saya tadi ada yang beberapa saya ada sempat baca sebelum internetnya putus. Jadi ada yang tanya, apakah anak-anak yang terkena gangguan ginjal ini, adakah hubungannya dengan orang tua yang memiliki riwayat gangguan ginjal sebelumnya, dok? Ya, jadi ada beberapa penyakit yang berkaitan dengan perubahan genetik yang diturunkan. Ya, contohnya yang saya sebutkan tadi nefropati imunoglobulin A. Ya, itu adalah salah satu penyakit yang berkaitan dengan penyakit genetik yang menurun. Ya, ya jadi ada kemungkinan. Ya, maka riwayat keluarga itu memang kita harus perhatikan kalau kita secara riwayat keluarga kita ada yang sakit ginjal, nah berarti kita harus hati-hati, tuh ya, kita harus lebih hati-hati. Makanan kita harus kita jaga, lingkungan kita tadi, ya kan, usus kita harus kita jaga, karena to save your kidney, save your gut, ya, to prevent your Oke, kidney from disease, save your gut, gitu ya. oke, oke. Nextnya juga tadi ada yang tanya, dok. Kan kalau kita sama-sama tahu lah, maksudnya kita beberapa ada yang memang udah ada pengetahuan-pengetahuan umum, kayaknya kalau untuk ginjal itu bagusnya minum air putih rutin gitu ya, dok ya. Tapi pertanyaannya, apakah dengan konsumsi minum air nih, kita bilang minum airnya terlalu sering gitu loh, apakah itu malah jadi memperberat fungsi ginjal walaupun di anak kecil atau di orang dewasa dan lain-lain, atau malah bagus aja, nggak apa-apa, nggak masalah? Ya, jadi kalau ginjal kita sehat-sehat saja, minum air itu penting, paling tidak dari air seni kita ya, harus kita lihat ya warnanya bagaimana, suhunya bagaimana, karena air seni kita itu sebenarnya menggambarkan ya. Maka apa sebaiknya kalau kalau kita ingin tahu kesehatan usus kan lihat BAB kita. Kalau kita ingin lihat kesehatan ginjal, lihat warna urin kita ya, warna urin kita, kemudian suhunya itu mencerminkan kecukupan air dalam tubuh kita. Nah, akan tetapi perlu kita ingat ya, bila kita sudah mengalami gagal ginjal, ya dokter akan memberi saran yang berbeda, karena memang orang-orang yang menderita ginjal itu ada beberapa yang karena fungsi ginjalnya sudah sangat turun, ada pembatasan minum air gitu ya. Akan tapi tentunya by consultation with the doctor ya, jadi harus konsultasi dengan dokternya ya. Oke. Nah, kan banyak nih pertanyaan-pertanyaan yang nggak ada sesuai tema, tapi nggak apa-apa. Masih based on product. Nah, dok, ada yang tanya nih, kalau psoriasis ini autoimun bener ya? Psoriasis ini Benar, ya autoimun benar. kayaknya. Ya. Ya, Apakah ada pantangan tertentu, dok, untuk gangguan kesehatan ini? pada intinya perbaiki dari usus ya, maka makan kaya serat, buah, sayur ya, paling tidak porsinya diperbanyak, hingga 3 gelas sehari, misalnya satu buah, misalnya setiap hari makan satu jeruk, itu sebetulnya eh, membantu ya, karena sebetulnya masalah autoimun itu dari adanya leaky gut. Nah, bagaimana kita memperbaiki leaky gut itu, maka insya Allah psoriasis itu pun akan terpecahkan ya. Oke. Oke, dan ini,
Dok, ada bisa kasih saya saran nggak untuk konsumsi berapa banyak untuk mungkin Suba dan Utsu kombinasi? Kalau misalkan untuk mencegah yang kayak tadi dibilang mencegah, tapi untuk anak kecil dok, Ya, kira-kira. jadi sebetulnya dosis untuk anak kecil itu kita belum ada referensi ya. Akan tetapi biasanya kalau anak kurang dari 2 tahun misalnya ya, kita berikan seperempat dosis dewasa. Nah, kemudian kalau anak itu sudah lebih dari 2 tahun ya kita bisa setengah dosis gitu ya. Atau kalau sudah dari 12 tahun kita beri sama kayak orang dewasa ya. Hmm, Oke, berarti lebih kombinasi ya dok, Utsu dan Suba ya. Iya benar. Oke. Teman-teman, tadi kan saya habis keluar karena internetnya kurang stabil. Mungkin kalau ada yang mau tanya-tanya, bisa diulang aja tanyanya, nggak apa-apa. Nanti saya bantu bacain ya teman-teman. Hmm, Dok, apakah probiotik ini nyambung juga ke paru-paru, dok? Jadi ada yang bilang katanya probiotik ini juga nyambung ke sistem pernapasan. Nah, kira-kira gimana tuh, dok? Heeh. Iya, karena sebetulnya eh, usus kita itu terhubung kemana-mana ya, ke otak kita, ke ginjal kita, ke paru-paru kita, ke tiroid kita, ke semua organ kita ya. Maka kalau seperti ini tadi evaluasi diri yang penting. Makanan kita sehat apa enggak? Gaya hidup kita sehat apa enggak? Ya, perbaiki makanan kita, gaya hidup kita karena itu yang akan menyelamatkan usus kita. Mencintai usus kita gitu ya. Ada tuh yang promosi, cintailah ususmu, ya kan? Nah, Minum cintailah tiap usus hari. kita. Iya. Save your gut, save will if you save your gut, you also save your brain because the gut is your second brain, ya kan? You also save your kidney, your thyroid, and semua organ kita ya, paru kita ya. Nah, ini juga ada yang tanya. Wah, ini bagus. Dok, penderita gagal ginjal yang udah cuci darah selama sebulan, berapa kali? Baiknya konsumsi Utsu Subanya, mungkin gini ya dok, ini kan dia juga pertanyaannya kan kurang detail yang tentang umur dan lain-lainnya. Ya, Dan udah berapa lama juga mungkin untuk gagal ginjalnya udah berapa lama. Di sini kan cuma dibilang untuk cuci darahnya udah 1 bulan. Mungkin gini aja, berapa konsumsinya itu bagusnya tuh pas kapan? Ini kan udah 1 bulan cuci darah. Kayak kalau 1 bulan cuci darah itu, sepengetahuan saya juga biasanya tuh harus diperhatikan juga jantungnya. Karena kalau udah sering cuci darah gitu kan darah dicuci terus, baru terus masuk keluar masuk gitu. Kadang-kadang juga ada hubungan dengan pompa jantung gitu, bener ya dok ya? Nah, kira-kira kalau untuk konsumsi, mau konsumsi Utsu atau Suba, bagusnya apakah mungkin pas lagi harinya nggak cuci darah, atau mungkin lagi harinya cuci darah itu pas kapan, apakah sebelum atau sesudah dan lain-lain gitu dok. seharusnya tiap hari ya, tiap hari dan itu eh, cukup 2 kali sehari, 2 kali sehari pagi dan malam. Pagi bangun tidur belum minum apa-apa gitu ya, Mhm. malam mau tidur dan makan Oh, malam nggak boleh lebih dari jam 7 malam ya. oke. Wah, ternyata ini dok, udah di ya, umur 56 tahun, gagal ginjalnya udah 3 tahun, diabetesnya udah 10 tahun riwayatnya. Udah stadium 4. Cocok dengan yang tadi dokter bilang ataukah harus ada yang di-adjust lagi dok? Ya, dan saya sarankan juga untuk tadi perubahan gaya hidup ya. Perubahan Mhm. gaya hidup dan pola makan. Karena sekali lagi kita konsumsi seberapa pun probiotik kalau kita nggak makan yang sehat, nggak akan berguna karena probiotik itu nggak akan bisa hidup ya. Tutup probiotik. Dan ini juga sebenarnya ini dari Fadila Rara. Kita juga harus tahu sebenarnya biasa kalau udah yang gagal ginjal udah 3 tahun tuh badan udah bengkak pasti tuh bawah kaki dan paha dan lain-lain harusnya ya udah penumpukan.
Dok, apakah Subarasi dan Utsukushi ini aman jika dikonsumsi dengan kalau bilang zat-zat ada obat-obat tertentu? Kalau dalam contoh kasus ini nih, saya kurang bisa bacanya nih dok. Hidrosiloroquine apa nih dok? Hidrokloroquinon, ya Ya, hidrokloroquinon itu kan sebenarnya dari kina ya, pohon kina tahu enggak? tahu Kina? Ya, ya jadi Hmm, no problem, no problem ya. Dan tadi kita kan konsumsinya pagi sama malam aja gitu loh. ya, oke. Dan mungkin saya mau jelasin sedikit juga ya buat teman-teman. Maksudnya kalau untuk yang pertanyaan kayak, oh ya apakah aman dengan konsumsi ini? Apakah aman dengan konsumsi ini? Sebenarnya kalau misalkan kita bilang obat itu kan kimia ya teman-teman. Kita ini bukan kimia, kita ini alami. Kita ini dari bahan-bahannya semuanya bahan aktifnya alami. Kalau mau misalkan kayak saya contoh nih, saya minum obat dari dokter antibiotik, terus saya juga mau konsumsi Suba dan Utsu, biasanya dijedain 1 jam sebelum atau 1 jam sesudah, biar nggak nabrak masuk ke dalam badannya, biar sama-sama bisa maksimal lah, maksudnya kinerjanya obatnya maksimal, produk kita juga maksimal, jadi nggak gabung jadi satu gitu loh. Bukannya nggak boleh, sebenarnya kalau kegabung pun nggak apa-apa, tapi jadi nggak maksimal aja. Bukannya, oh iya nih saya gabung, saya salah lagi, saya minum obat, 15 menit kemudian saya konsumsi Utsusuba. Terus saya bebusa nggak ya mulutnya? Nggak juga, nggak ada urusan kayak begitu juga. Nggak akan kenapa-napa. Cuman nggak jadi Justru nggak gini maksimal Pak, aja. Pak Angga, Mhm. Yes, yes. kalau kita konsumsi antibiotik bersama probiotik, probiotiknya nggak akan bekerja. Ya, Nah, nah, maka sebaiknya perhatikan sekali ya antibiotik ini seperlu apa dan kerjanya bagaimana. Ya, seperti tadi dalam yang saya sampaikan dalam literatur ya, memang ada kadang kita butuh antibiotik, tapi antibiotik harus spesifik. Ya, jadi mengkonsumsi antibiotik itu harus periksa lab dulu. Apakah memang antibiotik kita ini benar-benar sesuai dengan infeksi yang kita alami. Jadi mengkonsumsi antibiotik itu nggak boleh sembarangan. Ya maka kita harus pergi ke mhm. dokter yang benar-benar paham bagaimana pemberian antibiotik itu, apakah dan kalau memang tidak ada apa bukti lab ya dan eh, dokter tidak menggunakan itu ya membawa untuk meresepkan ya. Ya sebaiknya jangan konsumsi antibiotik itu sembarangan. Cari second opinion sehingga kita bertemu dokter yang sangat berhati-hati dalam pemberian antibiotik. Ya. Oke, oke, nextnya, dok. Anak saya umur 27 tahun, demam 39,8. Buset, 39,8. Dan ada infeksi di dalam tubuhnya. Tingkat CRP-nya 198, yang asli normalnya harusnya 5. Kira-kira boleh nggak tetap konsumsi Utsu atau Suba, ataukah saya harus ke rumah sakit dulu untuk konsultasi? Kok ini dia udah ada hasil labnya tapi masih tanya ke dokter ya? Berarti dia mungkin ke lab doang mungkin dok. Ke dokter-dokter yang ada lab gitu biasanya, tapi mungkin belum ke rumah sakit ya. Demam lebih dari 39,8 ya. Demam Hmm. itu sebenarnya demam itu bukan penyakit ya. Demam itu menunjukkan alarm dalam tubuh kita ada sesuatu ya, ada sesuatu. Nah, biasanya dokter itu memberi tenggang waktu ya. Jadi kalau kalau kita demam dengan upaya-upaya pengobatan yang baik sudah membaik 3 hari ya nggak perlu ke dokter gitu ya. Tapi kalau Hmm. ternyata demam itu kok tambah terus gitu ya dengan upaya-upaya Hmm. yang baik kita sudah lakukan itu ternyata tidak berkurang ya harus segera ke dokter agar diketahui penyebabnya apa. Karena kalau penyebabnya sudah diketahui itu akan terpecahkan gitu ya. Dan sebenarnya tidak semua demam itu membutuhkan obat penurun panas ya dan menurunkan panas itu tidak selalu dengan obat demam. Ya, bisa kita Oke. kompres-kompres, kita beri probiotik tadi, minum air yang banyak ya karena demam itu kan penyebabnya bisa jadi karena misalnya faktor kekurangan cairan dan sebagainya. Nah, maka
memang kita perlu tahu nih ya ada gejala apa selain itu, maka harus periksa ke dokter ya karena kan untuk menentukan oh ini penyebabnya itu kita nggak tahu kan. Kita nggak bisa nebak-nebak dari Mbah Google juga kan gitu ya, maka Betul. kita tetap harus ke dokter kalau sakit ya. Kemudian biar kita tahu persis ya ini karena apa. Tapi pertolongan pertama kalau kita demam tentu minum air putih yang banyak. Kemudian kalau suhunya tadi di atas 3,9, nah maka kita kompres-kompres ya, kompres dengan air ya, kemudian air keran aja ya. Kemudian kita konsumsi misalnya probiotik ya, kita bed rest gitu ya. Jadi kalau demam intinya bed rest, minum air putih yang banyak ya, kemudian minum probiotik. Nah, itu ya makanan yang harus sehat. Jadi kita evaluasi diri ya, makanannya sehat nggak gitu ya. Kalau untuk tingkat CRP yang tadi dibilang, Dok? CRP itu menandakan ada radang. Demam itu salah satu tanda radang juga gitu ya. Oke. Nah, maka radang ini kan penyebabnya bisa macam-macam ya. Oke. Semoga menjawab ya. Nah, ini juga ada yang menarik. Dok, member saya ada benjolan di payudara tapi nggak berani ke rumah sakit. Terus konsumsi Utsu sama Suba. Setelah 1 bulan berasa nggak nyaman dan rada sakit. Terus dibantu dengan minum kunyit putih untuk mengurangi rasa sakitnya. Pertanyaan saya, apakah boleh? Mungkin pertanyaannya gini, apa sebenarnya yang harus dilakukan kalau ada kayak gini? Apakah sudah benar nggak ke rumah sakit, Dok? Padahal kita udah tahu ada benjolan dengan mungkin konsumsi. Kita kan sebenarnya kan makanan fungsional ya, kita alternatif sebenarnya. Apakah cukup dengan konsumsi kita aja, nggak usah ke dokter? Ataukah saya harus yang Ya, lain-lain, atau kayak saya tetap harus ke dokter walaupun takut ada tumor, amit-amitnya, atau kanker, dan lain-lain? tidak ada single bullet ya, tidak ada single bullet dalam penyakit apapun ya. Maka kalau seperti ini tetap harus konsultasi dengan dokter ya. Ada Nah, beberapa eh, apa hal yang kita harus tahu ya bahwa kita sebagai seorang yang tidak punya ilmunya, maka kita harus mencari tahu pada yang lebih tahu gitu kan. Jadi kita harus tahu persis penyebabnya apa tadi dan dokter akan membantu kita mengarahkan misalnya pola hidup kita ya, kemudian pola makan ya kan memperbaiki ya, memperbaiki tubuh kita karena sebenarnya pada intinya adalah tumor itu eh, bagaimana eh, apa eh, pola makan dan pola hidup kita sebetulnya ya. Maka sebetulnya yang utama adalah itu merubah pola makan dan pola hidup kita sehingga menjadi lebih baik dan tumor itu tidak akan tumbuh dalam tubuh kita ya kan. Tapi kalau sudah terga, ter sudah kadung muncul dan dia progresif ya, ada tindakan-tindakan yang perlu dilakukan terhadap tumor itu ya karena tumor itu selain dia dampaknya mungkin kalau ganas kemana-mana juga dia menimbulkan dampak penekanan organ di sekitarnya yang kadang membutuhkan pembedahan ya. jadi tetap harus ke rumah sakit. Maksudnya jangan karena, ya bukan dibilang kemakan iklan sih, cuman jangan karena dibilang oh iya Utsukushi memiliki anti tumor agent, terus Subarasi memiliki regenerasi sel sehingga sel-sel di tubuh yang baik tetap terregenerasi dengan teratur dan alami dan lain-lain. Jadi sel-sel abnormal semuanya nggak bisa atau apa. Ini kan udah ada aslinya, udah ada nyatanya ya. Udah tadi katanya berasa udah ada benjolan di payudara. Sebaiknya sih, bukan sebaiknya, seharusnya itu emang udah konsultasi dulu ke dokter, tanya dulu kenapa dan lain-lain. Baru setelah itu udah dikasih tahu, mungkin udah ada hasilnya dan lain-lain, kita baru bisa tahu nanti nextnya apakah mungkin ini harus konsumsi obat ini ataukah cukup hanya dengan konsumsi makanan fungsional dan lain-lainnya gitu loh teman-teman kira-kira. Oke. Nah, ini juga untuk infeksi otot, Dok. Anak umur 11 tahun kondisinya nggak bisa berdiri atau jalan. Apakah kira-kira menurut dokter itu membantu konsumsi Suba dan Utsu?
Ya, insya Allah membantu ya, membantu dan tapi tetap harus ada exercise, ada fisioterapi gitu ya. Jadi apalagi sudah ada eh, apa kecacatan ya. Jadi kalau ada kecacatan tuh jangan dibiarkan begitu saja. Organ tubuh biar dia nggak mengecil tambah cacat gitu ya. Harus ada fisioterapinya. Maka sebaiknya konsultasikan kepada dokter dan nanti akan diarahkan kita kepada dokter apa yang tepat ya. Betul. Oke. Oke. Kalau untuk anak tumbuh kembangnya terganggu di umur 2 tahun, bagusnya dikasih konsumsi produk yang apa, Dok? Dan harusnya mungkin selain produk, kita selain ngomongin dari produk, mungkin kalau menurut dari dokter Susi pribadi, harus ngapain gitu loh untuk tumbuh kembang yang terganggu di umur 2 tahun. Ya, harus ada simulasi ya, harus ada simulasi, kemudian evaluasi lifestyle dan pola makan tadi ya. Maka sebaiknya untuk mengetahui bagaimana simulasi yang tepat, bagaimana latihan-latihan yang diberikan pada anak, misalnya itu kita harus pergi ke klinik tumbuh kembang anak ya. Nanti bisa cari di rumah sakit atau klinik-klinik yang biasanya itu dalam satu bagian departemen anak ya. Oke. Hmm, hmm, hmm. Wah, ini juga bagus nih. Dok, kalau ada sanak saudara yang udah tergantung banget sama obat penenang, kira-kira yang mau saya tanyain efek sampingnya ke tubuh apa dan apa yang harus dilakukan? Ya, efek sampingnya salah satunya membebani ginjal dan hati ya. Hati dan ginjal kita akan terbebani karena metabolisme obat di situ. Nah, kemudian juga ada adiksi. Nah, maka untuk mengurangi ketergantungan pada obat penenang, carilah exercise exercise atau makanan yang meningkatkan mood ya. Exercise yang mudah itu adalah stimulasi nervus vagus ya. Seperti yang saya ajarkan ya. Itu diajarkan pada anak kita, pada orang-orang yang mempunyai gangguan cemas, depresi ya. Dan insya Allah nanti besok itu saya workshopnya adalah salah satunya itu ya. Jadi Nah, kalau mau ikut silakan nanti saya share link pendaftarannya ke Pak Angga sehingga kita semua bisa eh, mengetahui bagaimana latihan-latihan sederhana untuk itu ya. Sepertinya udah saya share di grup ya Pak Angga. Minta tolong ada. di-share. Ya, Siap, siap, siap. ya. Ada 100 kok. ribu saja kok. 100 ribu Iya. bisa online. Ya. Oke. Oke, nah ini juga ada Dokter Farida yang mau membantu menjawab. Jika berkenan, boleh membantu jawab pertanyaan suhu tubuh yang di atas 39 derajat tadi. Ini ada kemungkinan besar disebabkan oleh virus, bisa juga diboncengi oleh bakteri. Jadi dibutuhkan terapi antibiotik plus antivirus. Mungkin bisa membantu, tapi lebih bagusnya tetap ke konsultasi ke dokter setempat, mungkin kalau ada yang dekat Ya, rumah jadi sakit. perlu diagnosis ya. Ini penyebabnya apa? Karena dan sekali lagi antivirus dan antibakteri itu pemberiannya harus by bukti laboratorium. Ya, tidak bisa sembarangan kita bom gitu ya karena dampaknya efek sampingnya ke mikrobiom kita itu juga besar ya. Maka apa sebaiknya by consultation dengan dokter yang paham tentang penggunaan antibiotik dan antivirus yang rasional dengan berdasarkan bukti ya. Oke. Dok, ini yang tadi pertanyaannya. Jadi aturan untuk konsumsi suba dan utsu untuk anak yang 11 tahun yang tadi infeksi otot itu kira-kira gimana, Dok? Apakah mungkin satu-satu cukup atau dua-dua atau gimana, Dok? Kalau rata-rata yang saya tahu dosis probiotik itu untuk yang sejenis dengan ini biasanya 1 kali sehari ya 1 kali sehari pagi hari. Tapi dalam beberapa pengalaman ada yang memberikan 2 kali sehari ya. Oke. Oh, ini juga ada pertanyaan, Dok, apakah hati yang terluka berawal dari ginjal yang rusak? Asik. Apakah hati yang terluka berawal dari ginjal yang rusak? Apakah ada hubungannya, Dok? Bagaimana? Apakah hati yang terganggu, liver ya, itu ada hubungannya, ada korelasinya dengan ginjal?
Iya jelas. Kalau dari ginjalnya rusak ya, ginjalnya rusak itu menyebabkan apa? Metabolit toksik akan semakin meningkat. Metabolit toksik meningkat, hatinya yang berat bekerja, gitu ya. Hati juga akan menjadi lebih berat bekerja karena dua organ ini berperan dalam detoksifikasi dalam tubuh kita. Oke. Hmm, apakah ada pertanyaan lagi, teman-teman? Mungkin kalau untuk liver yang terganggu itu konsumsinya gimana? Mungkin pertanyaannya general aja ya. Jadi kayak mungkin gini dok pertanyaannya. Kalau untuk menjaga kesehatan hati dan ginjal dan lain-lain in general, mungkin bisa ada nggak dok takarannya itu berapa? Mungkin untuk khusus untuk menjaga itu ya. Jadi kayak mungkin 2 saset 1 hari mungkin atau Utsu 2 Suba 2 atau gimana dok? Selalu mulai dari dosis kecil. Saya selalu bilang gitu kan ya. Jadi eh, selalu mulai dari dosis kecil 1 kali sehari kalau hanya untuk penjagaan ya. Oke. Dok, anak saya umur 18 tahun. Dicek ternyata ada miom 3, ukuran 1/4 cm, 2 biji, dan 1 ukuran 0,5 cm. Ada adenomiosis, menyebabkan setiap kali haid itu sakit dan haidnya tidak teratur. Saat ini harus konsumsi obat untuk biar bisa keluar darah. Dan dokter Objin akan terapi suntik hormon. Apakah menurut dokter itu aman untuk suntik hormon di umur 18 tahun itu, dok? eh jadi kalau sepertinya sangat kompleks ya. Jadi ada faktor hiperestrogenisme, ada faktor apa gangguan sistem imun biasanya ya karena apa adanya penimbunan darah sebetulnya darah pada sela-sela otot rahim ya dan hal ini membutuhkan bukan hanya perubahan pola makan ya karena di situ ada gangguan anatomis juga ya pola makan lifestyle ya kemudian yang paling penting hindari paparan estrogen eksogen yang memicu peningkatan hiperestrogenismenya gitu ya jadi eh, terutama misalnya kalau sekarang junk food dari apa fried chicken gitu-gitu ya kurangi itu kemudian kosmetik perhatikan ya kosmetik itu beberapa kosmetik meningkatkan estrogen ya apalagi kalau kita sudah punya hiperestrogenisme yang biasanya berkaitan dengan faktor apa pada gangguan pada ovarium ya pada indung telur kita ya. Oke. Hmm. Dok, kalau untuk uh, hasil PA kompleks hiperplasia without atipia, apakah masih bisa sembuh? Kalau Ya, dengan mungkin konsumsi ya itu produk. hampir sama. Rata-rata masalah itu terjadi karena hiperestrogenisme. Ya, Oke. kalau kita bicara hiperestrogenisme, tidak cukup hanya dengan mengkonsumsi sesuatu, termasuk makan fungsional ya, tapi perubahan lifestyle, perubahan pola makan, terutama kemudian tadi apa kosmetik itu harus kita perhatikan ya, karena sumbernya salah satunya dari kosmetik ya. Oke. Nah, ini juga tentang probiotik. Dok, anak umur 15 tahun susah buang air besar. Nah, apakah ini berarti ada gangguan untuk probiotik di ekosistem pencernaannya? Nah, dan punggungnya juga berjerawat. Misalkan kalau saya mau kasih minum ucuk besi, kalau untuk anak umur 15 tahun ini, apakah cukup dengan takaran dewasa, ataukah mungkin kayak yang tadi dokter bilang,
mulai dari dosis terkecil atau gimana, Dok? Ya, hampir sama. Jadi jawaban saya selalu sama, mulai dari dosis terkecil ya, karena memang belum ada banyak bukti tentang penetapan dosis efektif ya, karena kita belum ada penelitiannya ya. Ya, Oke. mungkin kayaknya hampir sama semua ya. Jadi karena keterbatasan waktu, kita bertemu lagi nanti pada topik-topik berikutnya ya. Ya. Gitu ya Pak Aga. Boleh. Jadi Ya, kan mungkin ini ada beberapa pertanyaan yang tidak terjawab karena kan beberapa juga ada yang nanya. Jadi kesimpulannya teman-teman buat yang tanya-tanya tadi konsumsinya berapa 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 semuanya mulai dari dosis terkecil dulu. Dosis ya, terkecil maksudnya gimana? Maksudnya mungkin kita mulai dari kayak misalkan ya tadi ada anak umur 15 tahun susah buang yang besar dan lain-lain. Konsumsi dulu dari satu dan satu, maksudnya satu dan satu itu satu utsu, satu suba dulu. Kalau memang kira-kira pasti kan ada perubahan atau gimana dong, itu rutin setiap hari kan. Oh ada nih, mungkin mau dinaikin lagi boleh, mungkin mau stay juga boleh, apa segala macam. Karena balik lagi teman-teman, kalau mau tanya dosis atau aturan dan lain-lain itu emang belum ada penelitiannya karena bukannya karena nggak mau diteliti, karena kita ini makanan fungsional, kita ini makanan, kita ini bukan obat, kita nggak ada tuh kayak, oh iya, kalau konsumsi di atas 5 saset sehari bisa meninggal. Itu nggak ada tuh. Atau overdosis atau apa gitu nggak ada. Jadi kita emang makanan teman-teman. Jadi kira-kira seperti itu, ya kira-kira seperti itu teman-teman. Terima kasih waktunya untuk yang sudah hadir. Ditunggu lagi nanti acara berikutnya. Thank you buat Dokter Susi waktunya dok ya. ya, Di sama-sama ya. sela-sela Selamat acara. berakhir pekan ya. Semoga Jangan lupa, acaranya terus dok. Dan terima jangan kasih lupa ya. Sama-sama. Jangan lupa bahagia. Ya, Oke. Assalamualaikum. Terima kasih dok. Selamat sore. Thank you teman-teman semua.